Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menyita aset hasil korupsi mantan Kepala Desa Tamainusi. Kementerian Agama Sulawesi Tengah siap menyambut beroperasinya Kementerian Haji dan Umroh. Ratusan penerima bantuan langsung tunai sementara mengantri di kantor Pos Palu. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menggeledah kantor Desa Tamainusi dan rumah Kepala Desa Tamainusi periode 2021-2025 berinisial AH. Penggeledahan terkait dengan dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR sejumlah perusahaan tambang di Desa Tamainusi, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Seperti puluhan sertifikat atas nama AH, 3 unit ekskavator, 4 unit mobil berbagai merek, 6 unit sepeda motor, serta uang tunai lebih 50 juta rupiah. Kejati menegaskan jika penggeledahan tersebut sebagai langkah lanjutan penyidikan kasus yang sedang berjalan. Penyidikan dilakukan secara terbuka dan bukan operasi senyap. Maka kita bermain minimal 2 alat bukti. Nah, ini adalah proses-proses yang kita lakukan penyitaan untuk melakukan pemulihan terhadap kerugian negara. Kalau sudah dilakukan seperti begini, percaya deh bahwa sampai ke meja hijau. Ya, dan kasus-kasus apapun sebenarnya kita harus percaya bahwa ketika penyidikan itu berarti penyidik sudah yakin 2 alat bukti sudah di tangan. Tapi memang ada yang cepat, ada yang belum kita bisa melakukan percepatan karena masih ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Intinya penegakan hukum kan nggak boleh melanggar aturan. Gitu. Jadi kita main tangga-tangga irama dengan ketentuan aturan itu sendiri. Dari ini yang di 9M ya, 9M. Nah, kemudian dari total yang di kita yang sudah diselamatkan ini ada berapa? Jadi 3 unit eskavator kita masih simpan di sana, titip karena kita nggak bisa bawa. Ini tentunya nanti ada upaya-upaya untuk kita menggerakkan barang bukti yang kita sudah sita. Ke depan kita akan lihat beberapa hari. Om, selain Kades, Pak Camat dan... Jangan dulu ngomongkan tentang orang nih. Itu tunggu beberapa hari ke depan, kita akan ketemu lagi dan kita akan rilis siapa sih yang menjadi pelaku pidana pada dana CSR ini yang harusnya dimanfaatkan oleh desa untuk kemakmuran desa itu sendiri, tapi terindikasi dipakai untuk kepentingan perseorangan. Sebagian barang bukti langsung dibawa ke kantor Kejati Sulteng untuk proses penanganan lebih lanjut. Sementara barang bukti lainnya dititipkan di lokasi dengan pengawasan ketat. Ikram Boyaoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah kian mengerucut menyusul terbitnya keputusan Menteri terkait organisasi dan tata kerja instansi vertikal tersebut. Struktur organisasi di tingkat provinsi hingga kabupaten kota sudah ditetapkan dan saat ini memasuki tahap pengisian jabatan. Pemerintah pusat merencanakan pelantikan pejabat Kementerian Haji dilakukan serentak, mulai dari pejabat pusat, kepala kanwil provinsi hingga kepala kantor di daerah. Dalam proses transisi ini, pejabat yang telah memenuhi syarat akan dilantik definitif. Sementara pejabat yang telah melewati batas usia atau belum memenuhi kriteria akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT, hingga masa jabatan atau menjelang pensiun. Kanwil Kemenak Sulteng mengusulkan agar sejumlah pejabat yang telah memasuki usia di atas 56 tahun tetap dapat dilantik definitif sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdian. Instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Artinya sudah ada struktur
Nah, tinggal pengisian. Sekarang ini sementara proses pengisian dan mungkin dalam waktu minggu-minggu depan ini pelantikan pejabat di Kementerian Haji dan Kementerian Haji Pusat mungkin akan bersamaan dengan pelantikan Kakanwil Kementerian Haji Provinsi, termasuk Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Kota. Mungkin minggu-minggu depan sudah pelantikan itu berdasarkan informasi yang kami terima dari pusat. Meski struktur Kementerian Haji sedang dibentuk, penyelenggaraan haji tahun 2026 masih melibatkan Kementerian Agama. Khususnya untuk urusan administrasi dan penandatanganan SK Panitia, sampai struktur Kementerian Haji di daerah terbentuk sepenuhnya. Di Sulawesi Tengah, kantor Kementerian Haji dan Umroh rencananya akan berlokasi di Asrama Haji Palu. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan sebagai pusat administrasi sekaligus operasional. Renovasi besar diperkirakan baru dilakukan pada tahun 2026 seiring ketersediaan anggaran di tahun tersebut. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menegaskan siaran lokal minimal 10% setiap hari menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi pengelola televisi nasional. Konten lokal yang ditayangkan tidak sekadar memenuhi syarat kuota siaran lokal, tapi juga dapat mengembangkan aspek lainnya. Di Sulawesi Tengah saat ini, konten lokal yang ditayangkan televisi nasional sudah berusaha memenuhi kuota 10%. Hanya saja isi tayangannya belum memenuhi seluruh aspek dan keinginan masyarakat. KPID Sulawesi Tengah juga terus mengimbau seluruh pengelola televisi nasional yang sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Pemenuhan porsi siaran lokal penting dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan kemajuan daerah di berbagai bidang. Pengelola media televisi diminta mengeksplorasi berbagai potensi sumber daya alam maupun manusia di Sulawesi Tengah yang bisa memberikan manfaat dan sesuai keinginan masyarakat. Ya, terkait masalah konten lokal sebesar 10%, kami dari KPID Sulteng memang sudah menghimbau kepada lembaga-lembaga penyiaran, apakah itu TV maupun swasta, untuk dalam sehari sekian jam mereka bersiaran itu hendaknya memasukkan 10%, minimal 10% konten untuk konten lokalnya. Kenapa? Karena dalam konten lokal sebesar 10% itu termasuk juga nanti masuk di situ terkait masalah isu-isu pembangunan daerah, kemudian isu-isu terkait masalah sektor ekonomi, sektor budaya, sektor pendidikan. Nah, kalau bagi kami sendiri sebenarnya dari KPID itu menganggap bahwa 10% itu masih sangat sedikit dan sekiranya kepada lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa di atasnya lagi. Kalau kami melihat selama ini ya memang lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Tengah ini sudah jalan dengan konten lokal sebesar 10% itu. Kami berharap bahwa TV-TV nasional yang punya stasiun TV di daerah yang punya biro-biro di daerah tetap mewajibkan kepada TV-TV di biro-biro daerahnya itu untuk menyiarkan minimal 10% itu. Dan kenapa seperti saya katakan tadi bahwa di dalam konten lokal yang sebesar 10% itu ada isu-isu daerah yang kita angkat. Nah, di situ bisa masuk terkait masalah isu pembangunan daerah, pemerataan pembangunan, isu kesehatan, isu pendidikan, dan itu yang bisa diharapkan nanti promosi daerah berada di dalam konten yang 10% itu. Karena kalau selama ini kita bisa melihat TV-TV nasional itu kan hanya isu-isu nasional yang diangkat. Siaran lokal diharapkan tidak sekadar membangun identitas daerah melalui pelestarian budaya dan kearifan lokal, tapi sekaligus menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan industri penyiaran di daerah. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.